Assalamualaikum, guys, kita di bab 106-110 ya. Selamat bersantai. Bab 106, Kepala Sekolah Kampus Barat. Zhang Ruoshan menyembunyikan kekuatan aslinya dan tidak menunjukkan pemahaman puncak untuk pedang mengikuti hati. Dia tahu bahwa semua orang akan lebih terkejut jika dia melepaskannya sepenuhnya, tapi bagaimanapun, kekuatan dari pedang tahap lanjutan mengikuti hati sudah cukup untuk mengalahkan Feng Zilin. Tahap lanjutan pedang mengikuti hati. Ekspresi Feng Zilin berubah jelek. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Ruoshan telah mencapai alam seperti itu dalam teknik pedangnya. Tidak, aku tidak akan kalah, aku tidak kalah. Saya 3 ranah seni bela diri di atasnya, saya pasti bisa mengalahkannya. Feng Zilin mengertakkan gigi dan menolak untuk mengakui kekalahan. Mengayunkan tombaknya yang panjang, dia menyerang ke depan lagi. Silakan baca di New Novel 0 Zhang Ruoshan sedikit mengernyit dan mulai berkonsentrasi mempersiapkan serangan balik. Pusaran gelombang ki mulai menggenang di ujung pedangnya. Gerakan gelombang ki mirip dengan gerakan air. Suara gemuruh naik dan turun saat benang pedang nafas yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara seperti gelombang laut. Pedang gelombang suci. Begitu pedang diayunkan, napas pedang memadat untuk membentuk gelombang setinggi 5 meter, yang menabrak Feng Zilin dan menyapunya. Ah! Feng Zilin berteriak kesakitan. Tombak panjang itu jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Ledakan. Jubah seni bela diri putih Feng Zilin benar-benar robek oleh napas pedang yang berubah menjadi kain, hanya menyisakan rompi armor skala perak yang menutupi tubuhnya. Selain area yang ditutupi oleh rompi lapis baja, setiap bagian lain dari tubuhnya telah dipotong dengan buruk oleh nafas pedang. Seluruh tubuhnya sekarang penuh dengan daging dan darah. Ini adalah Zhang Ruoshan yang berbelas kasih, jika tidak, dengan pukulan kuat itu, dia bisa dengan mudah memenggal kepala Feng Zilin dan keempat anggota tubuhnya. Feng Zilin, kamu kalah. Zhang Ruoshan memegang pedangnya dan berjalan mendekat. Dia membawa pedangnya ke leher Feng Zilin dan berkata, aku bilang aku tidak akan membunuhmu. Saya hanya ingin membalas dendam untuk saudara keempat saya. Aku akan mematahkan tulang di kedua tanganmu. Tunggu. Seluruh tubuh Feng Zilin gemetar saat dia merangkak dari tanah. Dia kemudian berlutut di depan Zhang Ruoshan, bersujud kepadanya dan berkata, Zhang Ruoshan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Zhang Ruoshan memandang Feng Zilin yang berlutut di depannya dengan wajah penuh keraguan. Tiba-tiba, rasa bahaya yang akan segera terjadi melanda dirinya. Oh tidak, tepat pada saat itu, Feng Zilin mengangkat kepalanya tiba-tiba dan meludahkan 3 jarum secara berurutan. Fiu. Itu adalah lidah panahan, bakat unik Feng. Feng Ziyi hanya bisa menembakkan 1 jarum dengan lidahnya, tapi Feng Zilin bisa menyemburkan 3 jarum sekaligus. Tak satu pun dari penonton di platform observatorium mengharapkan Feng Zilin tiba-tiba meluncurkan serangan. Itu tidak mungkin untuk menghindari serangan pada jarak sedekat itu. Bahkan prajurit di penyelesaian alam hitam akan tertipu, apalagi Zhang Ruoshan, yang berada di tahap pertengahan alam hitam. Ding! Dengan sekali tebasan pedangnya, Zhang Ruoshan dengan tepat mengenai ujung ketiga jarum perak dan mengirimnya terbang kembali ke pemiliknya. Salah satu jarum menusuk tenggorokan Feng Zilin, 2 jarum lainnya menembus matanya. Ah, pangeran, Huo Xing, selamatkan aku, mengabaikan rasa sakit yang menusuk, Feng Zilin mencabut jarum yang tersangkut di tenggorokannya. Kedua tangannya mencengkeram lehernya sendiri sementara dia bergegas meninggalkan platform hidup dan mati. Namun, dia menjadi buta dan tidak bisa melihat jalan. Tanpa mengetahui kemana dia menuju, dia mengambil langkah ke udara kosong, kehilangan keseimbangan dan jatuh dari platform setinggi 30 meter. Dalam serangkaian jeritan, Feng Zilin mendarat di hutan paku. Paku menusuk ke dalam dirinya, meninggalkan puluhan lubang darah di sekujur tubuhnya. Setelah perjuangan singkat, tangannya lemas. Tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Kesunyian, seluruh platform menjadi sunyi senyap. Hanya nafas dan detak jantung orang banyak yang terdengar. Zhang Ruoshan menghela nafas pelan. Dia hanya ingin memberi Feng Zilin pelajaran. Dia tidak ingin membunuhnya, bahkan jika dia mematahkan kedua lengan Feng Zilin, selama dia mengoleskan beberapa salep generasi otot dan tulang, dia bisa pulih dalam waktu 2 minggu. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Ruoshan berjalan turun dari platform hidup dan mati. Segera setelah itu, para siswa di Komando Yunwu semua bersorak dan bergegas menuju Zhang Ruoshan. Pangeran ke-9 sangat kuat, bahkan Feng Zilin mati di tanganmu. Saya yakin tidak ada orang lain yang berani menggertak siswa kami dari Komandan Yunwu mulai sekarang. Dengan mata penuh kekaguman, seorang siswa perempuan cantik menatap Zhang Ruoshan dan bertanya, Pangeran ke-9, pukulan pedang yang Anda gunakan untuk mengalahkan Feng Zilin sangat mengagumkan. Bolehkah aku belajar ilmu pedang darimu? Liu Chengfeng memperhatikan bahwa Zhang Ruoshan tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia agak bisa menebak alasan di balik perubahan suasana hatinya, dan dengan demikian, dia tersenyum dan berkata, Yang mulia, Feng Zilin membawa ini ke atas dirinya sendiri, dan kematiannya adalah karena dia sendiri. Jadi jangan salahkan dirimu. Selain itu, dia jatuh dari platform hidup dan mati sendirian. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Zhang Ruoshan dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, karena Feng Zilin sudah mati, masalah ini juga telah berakhir. Semuanya, silakan kembali. Para siswa dari Komando Yunwu sangat bersemangat, tetapi ekspresi Pangeran Huo Xing sangat dingin. Menatap sosok Zhang Ruoshan yang sedang surut, dia berkata, tidak berguna, Feng Zilin tidak berguna.
Dia bahkan tidak bisa membunuh orang seperti Zhang Ruoshan. Seorang siswa dari Square Commandery, yang berdiri di samping, bertanya, sekarang bagaimana? Apakah kita akan membiarkan Zhang Ruoshan pergi begitu saja? Biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin? Pangeran Huoxing mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan nada dingin, aku akan menulis surat kepada ayahku sekarang, dan memintanya untuk membayar harga yang mahal dan menyuruh pembunuh dari Departemen Hades untuk menyingkirkan Zhang Ruoshan. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh komando lapangan di masa depan. Setelah pertempuran di platform hidup dan mati, Zhang Ruoshan kembali ke kuil bela diri naga dan terus berlatih teknik pedangnya. Di hari ketiga, dia akhirnya mendapat audiensi dengan kepala sekolah kampus barat. Kepala sekolah kampus barat, mengenakan jubah emasnya, sedang duduk di atas batu putih di samping kolam. Dengan pancing di tangannya, siapapun bisa tahu bahwa dia sedang memancing. Salam, kepala sekolah. Zhang Ruoshan mendekati kepala sekolah kampus barat dari belakang dan dengan lembut membungkuk memberi salam. Zhang Ruoshan, apakah Anda tahu mengapa saya menunggu selama sebulan setelah ujian masuk untuk memanggil Anda ke audiensi? Kepala sekolah kampus barat masih memegang pancingnya, matanya tertuju pada permukaan kolam. Dia tidak berbalik menghadap Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan menjawab, siswa ini tidak tahu. Zhang Ruoshan melihat kepala sekolah sekali selama ujian sekolah. Tapi itu terlalu jauh, dan dia hanya melihat dengan santai. Pada saat inilah Zhang Ruoshan menatap kepala sekolah dengan serius untuk pertama kalinya, yang merupakan satu-satunya atasan di kampus barat yang bisa mengenakan jubah emas. Dengan kepala penuh rambut putih, dia seharusnya berusia sekitar 70 atau 80 tahun. Namun, tidak ada satupun kerutan yang terlihat di tangan dan sisi wajahnya. Itu aneh karena dia tidak menunjukkan jejak usia tua. Aku ingin tahu di mana kepala sekolah Realem berada. Zhang Ruoshan tidak bisa melihat melalui kultivasi kepala sekolah. Penguasa kampus barat meletakkan pancing dan berdiri. Dia berbalik untuk melihat Zhang Ruoshan dan berkata, tahukah Anda, untuk setiap tahun, siswa baru teratas akan diterima oleh wakil kepala sekolah sebagai muridnya sendiri. Tentu saja, jika siswa baru itu cukup berbakat, saya pribadi akan menerimanya. Penampilanmu di Menara Wu cukup luar biasa. Pada saat itu, saya sudah berpikir untuk mengambil Anda sebagai murid saya. Ketika saya mengatakan luar biasa, saya tidak mengacu pada Anda melewati rintangan kedua di tingkat ketiga, melainkan mengacu pada Anda melewati rintangan ketiga di tingkat ketiga, dan Anda mengalahkan Luo Su di alam yang sama. Zhang Ruoshan sedikit terkejut. Dia berkata, kepala sekolah tahu apa yang terjadi di Menara Wu. Haha, penguasa kampus barat tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu benar-benar berpikir bahwa tempat yang begitu penting hanya dijaga oleh gadis-gadis Huang dan Duanmu. Ada beberapa rahasia, bahkan mereka berdua tidak tahu. Tak lama kemudian, ekspresi kepala sekolah menjadi lebih serius dan serius. Dia berkata, namun, saya tidak menentang keputusan yang mereka buat. Bahkan jika mereka tidak menghentikan Anda pada saat itu, saya secara pribadi akan mencegat Anda untuk memasuki lantai 4 Menara Wu. Zhang Ruoshan bertanya, apakah kepala sekolah khawatir jika saya menunjukkan terlalu banyak bakat, saya akan menjadi sasaran orang lain? Penguasa kampus barat mengangguk dan berkata, sekolah bela diri tidak sepenuhnya aman. Pasar gelap dan sekte setan pemujaan bulan terus mencoba menyusup ke sekolah selama beberapa tahun terakhir. Tidak hanya di kalangan siswa, mereka juga berada di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Jika Anda berhasil mencapai lantai 4, pasar gelap pasti akan menggunakan semua cara yang diperlukan untuk memastikan Anda terbunuh di buayan. Akan sulit bahkan bagiku untuk melindungimu. Zhang Ruoshan bertanya, apakah kepala sekolah mengacu pada aksi pembunuhan rumah hitam? Penguasa kampus barat berseru kaget dan berkata, kamu tahu tentang aksi pembunuhan rumah hitam? Harus dicatat bahwa pasar gelap dan bank pasar bela diri saling bertentangan sejak dahulu kala. Mereka telah berjuang dan membunuh satu sama lain untuk memperluas wilayah mereka dan bersaing untuk sumber daya pasar. Sekolah pasar bela diri adalah tempat pelatihan bagi para talenta bank pasar bela diri. Untuk membasmi bank pasar bela diri sampai ke akarnya, pasar gelap telah meluncurkan aksi pembunuhan rumah hitam yang bertujuan untuk membunuh keajaiban muda dari sekolah bela diri. The Black Market memulai aksinya sejak 800 tahun lalu. Tidak mengherankan Zhang Ruoshan mengetahuinya. Zhang Ruoshan tidak bisa menjelaskan kepada kepala sekolah, jadi hanya bisa memberikannya kepada Pangeran Komandan Yunwu. Dia menjawab, sebelum saya datang untuk mengikuti ujian, hal itu pernah dibicarakan oleh ayah saya. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang tindakan selain itu. Ah, jadi Pangeran Komando Yunwu sudah memperingatkanmu, maka aku tidak perlu mengatakannya lagi. Dari sudut pandang kepala sekolah, tidaklah sulit bagi Pangeran Komandan Yunwu untuk mendengar tentang aksi pembunuhan Gedung Hitam. Bagaimanapun, aksi itu telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Itu tidak terlalu rahasia, harus dicatat bahwa pasar gelap dan bank pasar bela diri saling bertentangan sejak dahulu kala. Mereka telah berjuang dan membunuh satu sama lain untuk memperluas wilayah mereka dan bersaing untuk sumber daya pasar. Betul sekali, penguasa kampus barat tertawa, kamu tidak akan menentangku, kan? Zhang Ruoshan berkata sambil tersenyum, karena kepala sekolah telah memberitahuku secara langsung, mengapa aku menentangmu. Saya sangat ingin tahu, apakah kepala sekolah berhasil menemukan agen di kampus barat. Saya telah menemukan beberapa petunjuk, tetapi saya masih menunggu ikan besar ditangkap. Saya percaya kita bisa menutup jaring segera, kata kepala sekolah.
Segera setelah itu, kepala sekolah berkata lagi, Zhang Ruoshan, apakah Anda ingin menerima saya sebagai guru Anda dan menjadi murid saya? Ada perbedaan besar antara menjadi murid dan muridnya sendiri. Seorang guru bisa mengajar banyak murid, tetapi muridnya hanya sedikit. Begitu dia menjadi murid penguasa kampus barat, dia akan memiliki pendukung kuat lainnya. Statusnya di kampus barat akan segera naik ke tingkat yang baru. Di masa depan, tidak ada yang berani menemukannya bermasalah. Bahkan sebagai siswa internal, statusnya masih di atas yang lain siswa internal. Namun, Zhang Ruoshan tidak mau menerima penguasa kampus barat sebagai guru. Dia memiliki terlalu banyak rahasia bersamanya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu. Jika dia diterima menjadi murid kepala sekolah, maka sebagian rahasianya pasti akan terbongkar. Zhang Ruoshan dengan hormat memberi hormat kepada penguasa kampus barat dan berkata, terima kasih atas tawarannya, tetapi saya ingin berlatih seni bela diri untuk memanggil saya sendiri. Saya tidak punya niat untuk memiliki seorang guru saat ini. Anehnya, penguasa kampus barat tidak marah, sebaliknya, dia menunjukkan senyum tipis dan berkata, hehe. Saya telah menjadi penguasa kampus barat selama 34 tahun. Saya telah menawarkan untuk mengambil 11 siswa sebagai murid, dan Anda adalah orang kedua yang menolak saya. Catatan, sebelumnya dinyatakan kampus barat baru berdiri selama 460 tahun. Ini mengacu pada kampus barat Sekolah Pasar Bela Diri di Omen Ridge. Cabang-cabang Sekolah Pasar Bela Diri mencakup seluruh lapangan Kunlun, dan sejarahnya jauh melampaui 460 tahun. Bab 107. Cairan Suci. Zhang Ruoshan sedikit terkejut dan bertanya, siapa yang pertama? Orang yang tinggal di surga nomor 1 di kuil bela diri naga. Kepala sekolah menjawab, Black nomor 1 adalah Duan Musingling, Earth 0. 1 adalah Huang Yanchen, maka tentu saja penghuni surga 0. 1 adalah keturunan Luo Suihan. Lord of Western Yard masih tampak agak tidak mau menyerah. Dia terus berkata, Zhang Ruoshan, kamu harus memikirkannya. Saya telah mengambil total 9 murid. 6 dari mereka telah mencapai alam surga dan menjadi legenda seni bela diri dari alam surga. Orang lain adalah keajaiban yang menempati peringkat 10 besar sekolah internal. 2 lainnya adalah gadis Huang dan Duanmu. Dan kamu harus tahu seberapa kuat mereka, kan? Jika kamu menjadi muridku, meskipun kamu tidak akan menerima lebih banyak sumber daya untuk berlatih, kamu akan dapat menggunakan namaku yang memiliki banyak kekuatan di sekolah ini. Selanjutnya, tidak ada yang berani memusuhi Anda tanpa pemikiran sebelumnya. Zhang Ruoshan menjawab, saya telah mengambil keputusan. Bahkan jika saya mengalami kesulitan di sekolah pasar bela diri di masa depan, saya tidak akan menyesal. Silakan baca di New Novel 0 Sehat. Karena Anda memiliki keyakinan yang kuat akan hal ini, maka saya tidak akan mencoba membujuk Anda lebih jauh. Penguasa kampus barat mengeluarkan botol giok kecil yang halus, menyerahkannya kepada Zhang Ruoshan dan berkata, ada 1 tetes cairan suci di dalamnya, dan aku memberikannya kepadamu. Ambillah sebagai kompensasi, cairan suci. Zhang Ruoshan berseru dengan ekspresi terkejut senang di wajahnya. Para siswa sekolah pasar bela diri jauh lebih kuat daripada prajurit lain di dunia yang sama. Misalnya, Feng Zilin, meskipun dia adalah seorang prajurit dari negara bagian terakhir dari alam hitam, dia masih mampu melawan 7 atau 8 prajurit lainnya dari negara bagian terakhir. Hal ini dikarenakan para siswa tersebut berkesempatan untuk mengambil Half Science Essence. Seorang siswa istana luar biasa dapat menerima 1 tetes esensi setengah sein setiap tahun untuk memperbaiki kualitas fisik mereka. 100 siswa istana luar pertama di kampus barat akan mendapatkan 1 tetes Half Science Essence setiap musim. 10 siswa pertama dari kampus barat, di sisi lain, akan menerima 2 tetes cairan Half Science setiap musim. Relatif, siswa peringkat pertama di kampus barat, tentu saja, akan menerima lebih banyak manfaat. Orang tersebut bisa mendapatkan hingga 10 tetes Half Science Essence setiap musim. Menggunakan 1 tetes Half Science Essence sudah cukup untuk melihat hasilnya. Kualitas fisik prajurit akan jauh lebih kuat, dan dia pasti akan lebih kuat daripada prajurit lain dari alam yang sama. 1 tetes Half Science Essence bisa dijual dengan harga luar biasa 100.000 koin perak di pasaran. Ada harga, tapi tidak ada pasar untuk hal seperti itu. Bagi para siswa, Half Science Essence dianggap sebagai harta langka yang tidak bisa diperoleh dengan mudah. Karena itu, tidak ada yang akan membawanya untuk dijual. Cairan suci yang diberikan kepada Zhang Ruoshan oleh penguasa kampus barat jauh lebih berharga daripada esensi setengah orang suci. Setiap tetes bernilai lebih dari 5 juta koin perak. Itu hanya bisa dibeli di komandan superior. Itu tidak mungkin ditemukan dimanapun di komandan tingkat rendah dan menengah. Tentu saja, Zhang Ruoshan dengan senang hati menerima cairan suci. Dia kemudian pamit dan kembali ke kuil bela diri naga. 1 tetes cairan suci, itu luar biasa. Dengan bantuan cairan suci ini, tubuh seni bela diriku akan menjadi lebih kuat. Mungkin aku bahkan bisa menembus alam tertinggi dari alam hitam. Zhang Ruoshan meremas botol giok kecil di tangannya, merasa sangat bahagia. 1 tetes air suci jauh tidak cukup untuk mencapai alam tertinggi. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa Zhang Ruoshan mempraktikkan kitab Empyrean Kaisar Ming. Dia membuka 36 meridian di tubuhnya dan telah mencapai puncak alam pedang mengikuti pikiran. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh keajaiban lainnya. Cairan suci memainkan peran pendukung dalam hal ini.
Terlebih lagi, bahkan dengan semua pencapaian ini, peluang Zhang Ruoshan untuk mencapai alam tertinggi masih sangat tipis. Oleh karena itu, Zhang Ruoshan tidak punya rencana untuk meminum cairan suci saat ini. Dia akan menyimpannya sampai dia mencapai penyelesaian alam hitam, sehingga dia bisa memaksimalkan efektivitas dan nilai cairan suci. Setiap 3 bulan, kampus barat memiliki penilaian triwulanan. 100 orang pertama dalam penilaian akan dapat menerima 1 tetes Half Science Essence. Efek dari Half Science Essence tidak bisa dibandingkan dengan Secret Liquid, tapi itu masih sangat berharga. Sulit untuk membeli bahkan dengan uang. Penilaian triwulanan tinggal 2 bulan lagi. Saya akan mencoba untuk mendapatkan setidaknya 1 tetes Half Science Essence. 100 pertama dalam penilaian adalah hampir semua siswa yang lebih tua yang telah dilatih di sekolah selama beberapa tahun. Kultivasi mereka biasanya di penyelesaian alam hitam. Bahkan dengan kultivasi Feng Zilin, dia hanya bisa peringkat 173 di kampus barat. Saya pertama-tama akan menguasai 12 pukulan dari keterampilan pedang suci. Zhang Ruoshan telah berhasil berlatih 6 pukulan dari keterampilan pedang suci. Dia setengah jalan untuk menyelesaikan teknik pedang spiritual kelas rendah ini. 1 tetes cairan suci tidak cukup untuk mencapai alam tertinggi. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa Zhang Ruoshan mempraktikkan kitab Empyrean Kaisar Ming. Dia membuka 36 meridian di tubuhnya dan telah mencapai alam puncak pedang mengikuti hati. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki oleh keajaiban lainnya. Jauh di malam hari, sebagian besar area di kampus barat masih terang benderang. Beberapa prajurit masih berlatih teknik bela diri mereka di lapangan latihan dan berkeringat banyak. Mereka berharap untuk membuat nama mereka sendiri dalam penilaian triwulanan melalui upaya mereka sendiri. Prajurit lain berkumpul, minum anggur dan mengobrol santai. Sesekali terdengar gelak tawa saat mereka membicarakan mahasiswi cantik di kampus barat. Raungan binatang buas terdengar dari Omen Ridge sesekali. Namun para mahasiswa kampus barat tidak bergeming sedikitpun karena mereka sudah lama terbiasa dengan suara seperti itu. Siluet hitam ramping muncul dari atas gedung. Meleleh menjadi bayangan, ia terbang ke hutan lebat. Meskipun dia mengenakan jumpsuit hitam, orang masih bisa mengatakan bahwa itu adalah perempuan. Dari 4 arah lain di sekitar kampus barat, 4 bayangan lain muncul dan bergabung dengannya. Kelima pria berbaju hitam itu tidak berbicara. Mereka hanya bertukar gerakan tangan sebelum bergegas bersama ke arah yang sama ke tempat lain. Kemudian, mereka berhenti di dekat tepi tebing. Di tepi tebing, berdiri seseorang yang mengenakan jubah hitam. Pakaian hitam menutupi seluruh tubuhnya, hanya menyisakan tangan kirinya yang terbuka. Bagian belakang tangannya memiliki kerutan yang terlihat, yang jelas-jelas milik orang yang lebih tua. 5 pria berbaju hitam mendekati yang lebih tua dan berlutut dengan rapi di depannya. Kemudian, mereka serentak berkata, "Salam, Presbiter." Penatua berjubah menoleh untuk melihat mereka. Tatapannya mendarat di salah satu pria kulit hitam, yang agak kurus dan berkata, "Kamu adalah siswa baru tahun ini." Wanita berpakaian hitam itu menjawab, "Ya." Penatua berjubah dengan lembut mengangguk dan menarik token emas dari lengan bajunya. Pada token itu diukir, Departemen Hades. Setelah melihat tanda itu, kelima pria berbaju hitam itu segera menundukkan kepala mereka. Mereka menjadi lebih hormat kepada yang lebih tua. Penatua berjubah berkata, "Dalam 3 bulan terakhir, ada 7 kelompok yang menawarkan hadiah untuk kepala pangeran ke-9 dari Komando Yunwu, Zhang Ruoshan. Hadiah bounty telah mencapai total 3,3 juta koin perak. Hadiah terbesar sebenarnya diposting tadi malam, mencapai 2 juta koin perak. Masalah ini telah menarik perhatian Tuan. Master secara pribadi telah mengeluarkan perintah untuk membunuh Zhang Ruoshan dalam waktu 1 bulan dengan segala cara. Saya akan memberi Anda semua 20 hari untuk melakukannya. Jika Anda tidak berhasil dalam 20 hari, maka saya pribadi akan menjatuhkannya. Aturan lama tetap berlaku, identitas Anda tetap dirahasiakan, dan semua tindakan menunggu perintah saya. Kalian semua boleh kembali." Ya, kelima pria berbaju hitam semuanya setuju dengan suara bulat. Mereka berpisah dan kembali ke kampus barat secara terpisah. Melihat mereka pergi, Penatua berjubah melepas tudung jubahnya, memperlihatkan wajah tua. Jika Zhang Ruoshan ada di sana, dia akan mengenalinya. Dia adalah kepala Penatua kampus barat, Penatua Situ. 3,3 juta koin perak bukanlah jumlah yang kecil. Kepala anak itu benar-benar bernilai banyak uang. Mata Penatua Situ bersinar dengan cahaya dingin. Dia menarik tudung jubahnya kembali dan perlahan berjalan keluar dari hutan. Hari berikutnya, Zhang Ruoshan, ada seorang wanita cantik bernama Zi menunggu di luar kuil bela diri naga. "Dia ingin bertemu denganmu." Suara Blackie melayang ke spinel ruang dan waktu dan terdengar di sebelah telinga Zhang Ruoshan. Sementara Zhang Ruoshan sedang berlatih di ruang internal Time and Space Spinel, dia biasanya menyuruh Blackie menjaga pintu. Jika seseorang datang mencarinya, Blackie akan segera memberitahunya. Zhang Ruoshan meletakkan pedang di tangannya dan berjalan keluar dari spinel ruang dan waktu. Dia melirik Blackie yang sedang membaca dengan penuh perhatian dan menggelengkan kepalanya dengan lembut sebelum menuju ke pintu depan kuil bela diri naga. Zikian mengenakan jubah putih bersalju dan memegang pedang di lengannya. Berdiri dengan punggung menghadap pintu kuil bela diri naga, dia menatap ke kejauhan. Dia tampak seperti teratai murni dan tanpa cacat di tengah danau dari jauh. Zhang Ruoshan tersenyum dan berkata, "Adik perempuan magang Zi, saya belum melihat Anda selama beberapa hari. Sepertinya kultivasi Anda telah berkembang lebih jauh."
Ziqian menoleh saat mendengar suara Zhang Ruoshan. Dia menatapnya dan bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku murid adik perempuanmu? Zhang Ruoshan berkata, kami adalah siswa di tahun yang sama. Saya yang pertama di antara siswa baru, sementara Anda yang kedua, dan dengan demikian, saya secara alami adalah kakak laki-laki. Apakah masuk akal untuk memanggilmu magang adik perempuan? Ziqian tampaknya tidak berminat untuk berdebat dengan Zhang Ruoshan. Matanya sedingin es saat dia bertanya, apakah kamu tidak ingin mengundang saya ke Yellow Knoll? Sesuatu diklik di benak Zhang Ruoshan. Menurut pemahamannya tentang Ziqian, dia tidak akan datang mencarinya tanpa alasan. Apakah terjadi sesuatu? Silakan masuk. Dengan pemikiran ini, wajah Zhang Ruoshan menjadi serius. Kemudian, dia memimpin Ziqian ke kuil bela diri naga dan menuju ke kamarnya. Di seberang Yellow nomor 1 adalah Earth nomor 1. Pada saat ini, Duan Muxingling dan Huang Yanchen sama-sama duduk di lantai atas di bumi Nol. Mereka secara alami melihat Zhang Ruoshan memimpin Ziqian ke Yellow Nol. Pangeran ke-9 ini cukup playboy. Ia bahkan berhasil merebut hati nomor 1 kecantikan mahasiswa baru. Jika berita itu menyebar, semua siswa laki-laki di kampus barat akan menangis. Duan Muxingling tertawa sambil mencuri pandang ke Huang Yanchen. Huang Yanchen mendengus dingin dan berkata, mesum. Mata Duan Muxingling menyipit saat dia tersenyum dan berkata, Saudari Chen, apakah Anda hanya akan menonton dan duduk saja saat Zhang Ruoshan dicuri oleh gadis lain? Bahkan aku tidak mau menerima ini. Apa kamu tidak merasakan apa-apa? Huang Yanchen mengangkat cangkir teh gioknya dan berkata dengan suara lembut, dengan siapa dia bersosialisasi adalah urusannya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya pikir Anda cukup menyukainya. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak melakukan sesuatu untuk menghilangkan kecantikan itu? Duan Muxingling mengerutkan bibirnya dan sepertinya dia tidak akan mengambil tindakan apapun. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya mengatakan bahwa saya mungkin menyukainya di masa depan. Untuk saat ini, saya tidak punya sajak atau alasan untuk melakukan apapun. Sister Chen, Andalah yang menghabiskan satu malam bersama Zhang Ruoshan. Anda punya alasan untuk melakukannya. Apa maksudmu kita memiliki satu malam bersama? Jika kamu bukan murid adik perempuanku, aku pasti akan memotong lidahmu. Ekspresi Huang Yanchen berubah menjadi sangat dingin. Tangannya adalah menekan keras ke permukaan meja, menyebabkan lapisan icing dingin terbentuk di atasnya. Duan Muxingling tidak menunjukkan rasa takut. Dia terus berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Jadi, apakah kamu akan melakukan sesuatu atau tidak? Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, mungkin sudah terlambat. Baik, aku akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan orang cabul itu merusak moral kuil bela diri naga. Huang Yanchen mengambil pedangnya, naik ke ujung jari kakinya, dan melebur menjadi angin sepoi-sepoi. Dia turun dari lantai atas dan berjalan menuju Yellow Knoll. Ya, dia seharusnya tidak melakukan hal buruk seperti itu di siang hari. Dia harus diberi pelajaran. Duan Muxingling terkekeh, ekspresi sombong muncul di wajahnya. Ziqian masuk ke Yellow nomor 1. Dia berbicara segera setelah dia duduk di kamar, Zhang Ruoshan, apakah kamu tahu berapa harga kepalamu? Mendengar ini, bahkan Blackie yang tadinya fokus membaca mengangkat kepalanya dan menatap Ziqian. Zhang Ruoshan bertanya, berapa? 3,3 juta koin perak, jawab Ziqian. Mata Blackie bersinar, dan tatapannya jatuh ke leher Zhang Ruoshan. Dia tampak seperti sedang mempertimbangkan untuk memenggalnya, dengan imbalan sejumlah besar koin perak. 3,3 juta koin perak mungkin lebih dari total kekayaan seorang pemimpin keluarga kelas 7. Zhang Ruoshan tersenyum dan berkata, kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu di sini untuk membunuhku, kan? Jika aku ingin membunuhmu, aku masih bisa. Sudut mata Ziqian terangkat sedikit, menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia berkata, tapi, saya tidak tertarik dengan kepala Anda. Zhang Ruoshan mengerti maksudnya dan berkata, 3,3 juta koin perak bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan legenda seni bela diri dari alam surga akan tergerak oleh jumlah yang sangat besar. Sepertinya Departemen Hades siap untuk tidak mengeluarkan biaya untuk membuatku terbunuh. Dengan mengungkapkan berita itu kepada saya, apakah Anda tidak takut pembunuh lain di Departemen Hades akan memburu Anda? Ziqian berdiri dan berkata, aku belum memberitahumu apapun. Saya hanya memberitahu Anda berapa harga kepala Anda. Menyelesaikan kalimatnya, dia bangkit untuk pergi. Zhang Ruoshan berpikir sejenak dan berkata, karena Anda telah memberitahu saya sebuah pesan, saya akan membalas budi dan memberitahu Anda sesuatu. Anda sebaiknya berhati-hati hari ini. Sekolah pasar bela diri siap untuk membersihkan orang-orang seperti Anda, yang telah menyelinap ke sekolah dari pasar gelap. Terima kasih. Ziqian berhenti sebentar, lalu dengan cepat bergegas ke pintu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar pintu. Ada seseorang di luar. Ekspresi Zhang Ruoshan dan Ziqian berubah. Apakah mereka telah ditemukan? Ledakan, pintu depan hancur berkeping-keping oleh napas pedang. Bahkan dua pilar selebar mangkuk di samping pintu patah menjadi dua, menyebabkan seluruh bangunan kayu terhuyung-huyung tidak stabil. Huang Yanchen, yang mengenakan jubah dan memegang pedang, menerobos masuk ke ruangan dengan sikap sombong. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat tatapannya menyapu Zhang Ruoshan dan Ziqian yang berdiri di pintu masuk. Huang Yanchen sangat menyesali keputusannya saat dia masuk.
Pakaian Zhang Ruoshan dan Ziqian rapi, tanpa indikasi perilaku yang tidak diinginkan. Mereka tampak seperti dua teman yang bertemu secara normal. Sebaliknya, dialah yang mencabut pedangnya dan mendobrak pintunya. Dia siap untuk menangkap mereka dengan tangan merah, tetapi sekarang dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tapi, sebagai iblis perempuan dari kampus barat, dia secara alami tidak bisa menunjukkan rasa malu sedikitpun. Dia malah memasang wajah kuat, memperlihatkan tatapan setajam dua pedang dingin. Di sisi lain, perasaan Zhang Ruoshan dan Ziqian benar-benar berbeda darinya. Oh tidak, dia pasti mendengar percakapan kita sebelumnya. Zhang Ruoshan memperhatikan bahwa ekspresi Huang Yanchen tidak sepenuhnya ramah. Dia tahu situasinya tidak terlihat baik, dia mencuri pandang ke Ziqian, merasa sedikit khawatir. Karena Huang Yanchen tahu Ziqian adalah seorang pembunuh dari Departemen Hades, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika Ziqian tertangkap, dia pasti akan mati. Ziqian mengungkapkan identitasnya ketika dia datang untuk menyampaikan pesan kepadanya, dan dengan demikian, Zhang Ruoshan tidak ingin melihatnya mati karena dia. Pikiran Ziqian terguncang begitu dia melihat Huang Yanchen masuk, tapi dia berhasil tenang dengan cepat. Jari-jarinya beringsut ke gagang pedangnya. Karena identitasnya terungkap, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Zhang Ruoshan juga diam-diam merilis Time and Space Domain-nya dan menyelubungi Huang Yanchen di dalamnya. Dia harus memblokir Huang Yanchen dan memberi Ziqian kesempatan untuk melarikan diri jika diperlukan. Bab 108. Ziqian menggenggam gagang pedangnya dan langsung menusuknya. Dia mentransfer ki asli ke dalam pedang dan mengaktifkan 11 prasasti pada saat yang sama, memicu sinar cahaya ungu setinggi 2 meter. Wah, seketika, ujung pedangnya yang dingin mengarah ke Huang Yanchen. Ziqian adalah seorang jenius di antara para pembunuh. Penglihatan, pendengaran, dan kecepatannya jauh lebih baik daripada prajurit lain di alam yang sama. Dia jelas mengerti bahwa dia menghadapi seorang prajurit divisi mendalam, jadi dia harus membunuhnya dengan satu serangan, atau dia akan menjadi orang yang mati dalam pertarungan ini. Silakan baca di New Novel 0 Erk namun, Huang Yanchen tidak menyangka reaksi Ziqian begitu kejam. Dia masih kaget karena pedang Ziqian hanya berjarak 3 inci dari jantungnya. Dia berpikir, saya baru saja mendobrak pintu, mengapa dia mencoba membunuh saya? Bagaimanapun, Huang Yanchen adalah seorang prajurit divisi mendalam, dan dia jauh lebih kuat dari Ziqian. Dia mengulurkan dua jarinya dengan cepat dan membentuk untaian bayangan. Dia kemudian dengan cekatan menggigit pedang Ziqian dan menghancurkan semua kekuatannya. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu mencoba membunuhku? Huang Yanchen menatap Ziqian dengan dingin dan menjentikkannya sedikit. Dia melepaskan ki asli dari ujung jarinya dan menyerang pedang Ziqian. Tepuk, Ziqian merasakan sakit yang pahit di lengannya saat robekan darah muncul di tangannya. Pedangnya terbang keluar dari tangannya dan menancap di dinding. Bahkan Ziqian tidak mampu menahan serangan tunggal Huang Yanchen. Zhang Ruoshan menyadari bahwa dia harus menyelamatkan Ziqian. Dia memilih kesempatan terbaik, yaitu ketika dia baru saja menghunus pedangnya, untuk menyerang punggung Huang Yanchen dengan telapak tangannya. Ledakan, saat dia melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan penuh, gelombang ki asli yang kuat menyebar ke segala arah. Namun, Huang Yanchen berdiri diam dan tidak bergerak sedikitpun. Kekuatan angin muncul di punggungnya, meniadakan kekuatan Zhang Ruoshan. Menakjubkan, setelah seorang prajurit divisi mendalam memperoleh kekuatan pertahanan, saya tidak bisa menyakitinya bahkan dia berdiri diam dan membiarkan saya menyerang dengan bebas. Zhang Ruoshan mengedipkan mata pada Ziqian, mengisyaratkan bahwa dia harus melarikan diri. Ziqian mengkhawatirkan Zhang Ruoshan dan melihat ke arahnya. Huang Yanchen menginginkannya tetapi bukan Zhang Ruoshan, jadi dia akan aman untuk saat ini. Dia kemudian berubah menjadi bayangan ungu dan terbang keluar jendela. Zhang Ruoshan terkejut bahwa Huang Yanchen tidak mengejar Ziqian. Dia memelototi Zhang Ruoshan dengan tatapan dingin dan berkata, "Bajingan. Anda menggunakan serangan ini lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir itu akan berhasil lagi?" Zhang Ruoshan menarik telapak tangannya dan melangkah kembali ke jendela tempat Ziqian melarikan diri untuk menghentikan Huang Yanchen mengejarnya. Zhang Ruoshan benci disebut bajingan. Dia berkata, "Kakak senior magang Huang, Anda harus mengerti bahwa saya menyerang Anda karena kebutuhan. Karena adik perempuan magang Zi telah pergi, dan saya tidak cukup kuat untuk melawan Anda, beritahu tuan kampus bahwa saya bersedia mengakui kesalahan saya dan menanggung konsekuensinya kapan saja." Setelah mendengarkannya, Huang Yanchen merasa sedikit lebih baik. Dia berkata, "Saya tidak berpikiran sempit, jadi tidak perlu memberitahu penguasa kampus. Ingat, jangan membawa wanita ke kuil bela diri naga sesuka hati. Jangan rusak reputasinya." Keliman, setelah itu, dia pergi dengan pedang di tangannya, meninggalkan Zhang Ruoshan yang berdiri di sana dengan kaget. Dan dia membiarkan Ziqian pergi seperti ini. Zhang Ruoshan tidak percaya. Ziqian adalah pembunuh Departemen Hades, sementara Huang Yanchen adalah murid Lord of Western Campus. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Kakak senior magang Huang, apakah kamu memutuskan untuk membiarkan adik perempuan magang si pergi? Zhang Ruoshan bertanya sambil mengejarnya. Huang Yanchen berbalik dan tertawa kecil. Karena kamu tidak melakukan kesalahan, aku membiarkanmu pergi. Jika Anda melakukannya lagi, Anda pasti harus menerima konsekuensinya. Melihatnya pergi, Zhang Ruoshan menyadari apa yang sebenarnya dia maksud. Dia berpikir bahwa Zhang Ruoshan dan Ziqian memiliki hubungan asmara yang sembunyi-sembunyi.
Itu hanya salah paham. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Zhang Ruoshan menarik napas dalam-dalam dan berlari ke arah yang ditinggalkan Ziqian. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya. Ziqian hampir melarikan diri dari kampus barat ketika Zhang Ruoshan menyusulnya. Zhang Ruoshan memberitahunya apa yang dikatakan Huang Yanchen kepadanya. Setelah menyadari itu adalah kesalahpahaman, Ziqian merasa lega. Jika Huang Yanchen menemukan identitas aslinya, dia tidak punya pilihan selain menghilang dari kampus barat. Karena dia tidak mengungkapkan identitasnya, dia tidak perlu meninggalkan kampus barat lagi. Jika dia benar-benar meninggalkan kampus, Huang Yanchen mungkin akan curiga. Imajinasinya sangat kaya. Ngomong-ngomong, bahkan jika kamu dan aku berselingkuh, itu bukan urusannya. Ziqian merasa bingung dan menatap Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan tetap tenang dan berkata, ada kesalahpahaman di antara kita. Mungkin, ini salahku. Ziqian mencibir pada apa yang dikatakan Ruoshan. Dia menjawab, yah, itu bukan kesalahpahaman kecil bagiku. Bagaimanapun, kakak magang senior Huang adalah seorang prajurit divisi mendalam. Seseorang dengan kultivasinya yang kuat tidak akan pernah repot dengan sesuatu yang sepele. Ziqian tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi matanya sedikit marah. Dia berkata, jika dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di antara kita, dia tidak akan membobol Yellow No. Satu dengan gegabah dan memotong pintunya. Zhang Ruoshan tahu apa yang dimaksud Ziqian. Dia berkata, dia memiliki banyak bias terhadap saya, jadi wajar baginya untuk menjadi sangat eksplosif. Itu bukan urusanku. Ziqian berbalik dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Jaga dirimu di bulan ini. Kepalamu milikku. Jangan mati di bawah pedang orang lain. Wajah Zhang Ruoshan menjadi serius saat dia melihatnya pergi. Karunia di kepalanya bernilai 3.300.000 koin perak. Bahkan legenda seni bela diri dari alam surga tertarik pada hadiah yang begitu tinggi. Banyak pembunuh Departemen Hades pasti akan mencoba untuk kepala Zhang Ruoshan. Dengan kultivasinya saat ini, dia memiliki kemampuan untuk mengatasi prajurit dari tahap akhir tahap mendalam. Namun, bagaimana jika dia bertemu dengan pembunuh dari penyelesaian alam hitam atau alam bumi? Zhang Ruoshan tersenyum ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ketika dia kembali ke kuil bela diri naga, dia melihat bahwa loteng tempat dia tinggal telah runtuh dan pintu yang rusak serta dua tiang yang ditebang oleh Huang Yanchen telah menjadi reruntuhan. Melihat reruntuhan, dia berkata, Blackie, ayo pergi ke No. Satu berjudul hitam. Zhang Ruoshan menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju Black No. 1. Blackie mengikutinya dengan cakar belakangnya sementara ia membawa sebuah buku berat di cakar depannya. Ketika Duan Muxingling menyadari mengapa Zhang Ruoshan datang, dia terkejut. Apakah kamu akan tinggal di sini selama sebulan? Zhang Ruoshan tidak bisa memberitahunya bahwa para pembunuh akan memburunya di bulan ini dan bahwa dia datang kepadanya untuk berlindung. Dia hanya tersenyum pahit dan berkata, kakak perempuan magang Huang baru saja menghancurkan Yellow No. 1. Dan saya tidak punya tempat tinggal. Aku takut aku harus meminta bantuanmu. Akankah membiarkan saya tinggal di sini? Duan Muxingling merasa sangat bersemangat dan berpikir, saudari Chen melawan mahasiswa baru yang cantik, tetapi saya menuai hasilnya. Sekarang saya dalam posisi yang menguntungkan. Tentu saja, saya akan menerima pria tampan ini dengan senang hati. Dia menjawab dengan cepat, tentu saja kamu bisa tinggal. Anda tidak akan mengganggu saya sama sekali. Duan Muxingling kemudian memimpin Zhang Ruoshan ke Black No. 1. Hitam nomor 1 luas. Duan Muxingling dengan cepat merapikan kamar di sebelahnya. Dia berkata, Zhang Ruoshan, kamu bisa tinggal di sini. Aku tepat di sebelahmu. Kami harus bertukar dan berkomunikasi lebih banyak satu sama lain tentang seni bela diri di masa depan. Meskipun realem seni bela diriku lebih tinggi dari milikmu, teknik realem of swords milikmu lebih baik daripada milikku. Jika saya memiliki waktu luang, saya pasti akan meminta saran tentang rahasia berlatih teknik pedang. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa barang-barangmu? Zhang Ruoshan tertawa. Semua barang bawaan saya ada di saya. Duan Muxingling terkejut ketika Zhang Ruoshan mengeluarkan barang-barang bawaan dari Time and Space Spinel dan memasukkannya ke dalam kamar. Harta karun luar angkasa. Dia bertanya, dia menatap Time and Space Spinel dengan heran dan iri. Setiap harta karun luar angkasa sangat berharga. Betul sekali. Zhang Ruoshan tersenyum tipis dan berkata dengan murah hati, jika Anda mau, saya bisa memberi Anda satu. Kamu memiliki harta luar angkasa lainnya. Duan Muxingling tercengang, matanya melebar. Dia curiga Zhang Ruoshan berbohong, seorang pejuang dengan harta luar angkasa sudah sangat luar biasa, belum lagi memiliki yang kedua. Bagaimana orang bisa memberikan harta yang begitu berharga? Zhang Ruoshan tertawa. Dia bertanya, apakah Anda menginginkan cincin tata ruang atau gelang tata ruang? Ketika Duan Muxingling mengerti apa yang dia maksud, dia berpikir, apakah ada lebih dari satu harta? Duan Muxingling menatap matanya seolah-olah dia menilai apakah kata-katanya benar. Setelah melihat tatapan seriusnya, dia menyeringai. Jika memungkinkan, saya ingin spatial bangle. Bisakah kamu benar-benar membuat harta karun luar angkasa lainnya? Datanglah padaku malam ini dan aku akan memberimu spatial bangle, kata Zhang Ruoshan. Dia berpikir, secara keseluruhan, saya di sini untuk berlindung. Suatu hari, saya mungkin membutuhkan bantuannya untuk mengatasi para pembunuh. Saya harus memberinya beberapa hadiah untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya.
Hanya butuh beberapa saat baginya untuk memperbaiki gelang tata ruang yang tak ternilai harganya bagi Duan Muxingling. Setelah Duan Muxingling pergi, Zhang Ruoshan mulai memperbaikinya. Pertama, dia meletakkan gelang giok yang sangat bagus di atas meja. Kemudian, dia mengukir 8 prasasti luar angkasa dasar di atasnya. Hanya dalam waktu 15 menit, dia telah selesai mengukir 8 prasasti dasar. Ruang internal cincin tata ruang Zhang Ruoshan yang disempurnakan terakhir kali hanya 12 meter kubik. Sekarang, itu telah berkembang menjadi 24 meter kubik karena dia telah meningkatkan kultivasinya 2 alam. Zhang Ruoshan berpikir, karena saya sedang memperbaiki satu harta ruang, mengapa saya tidak memperbaiki lebih banyak? Setelah 2 jam, dia telah mengukir 2 spatial bundles dan 2 spatial ring lainnya, yang semuanya berukuran 24 meter kubik. Zhang Ruoshan kemudian memasuki ruang internal Time and Space Spinel dan memasukkannya ke dalam tungku pemurnian senjata. Dia telah selesai memperbaiki 5 harta ruang angkasa pada saat Duan Muxingling mengunjunginya lagi malam itu. Bab 109, Duan Muxingling mengenakan gaun hijau panjang yang diseret di tanah dengan bulu putih yang indah di bahu dan punggungnya. Pita sutra, seputih salju, melilit pinggang rampingnya, yang membuatnya tampak anggun dan anggun. Dia memiliki rambut hitam panjang dan kulit sebening kristal. Selain itu, dia memiliki bulu mata yang panjang, bibir merah, leher yang ramping, dan dia montok di semua tempat yang tepat. Dia tampak seperti remaja, namun dia lebih montok dan lebih seksi daripada anak berusia 20 tahun. Dia adalah kecantikan yang benar-benar menakjubkan. Baru selesai mandi, dia mengunjungi Zhang Ruoshan. Ketika Zhang Ruoshan membuka pintu, dia mencium aroma samar. Dia memandang Duan Muxingling dan kagum. Dia bertanya, "Kakak perempuan magang Duanmu, mengapa kamu mengenakan gaun yang begitu indah?" Wanita selalu suka memakai gaun yang indah. Kita harus memakai pakaian bela diri di siang hari, tapi tidak bisakah kita berdandan di malam hari? Dengan main-main, Duan Muxingling meletakkan tangannya di bahu Zhang Ruoshan dan sengaja menggodanya. Dia terkikik dan bertanya kepadanya, "Apakah menurutmu aku cantik?" "Silakan baca di Nyun Novel 0R." Zhang Ruoshan menjawab, "Kamu sangat cantik." "Apakah adik perempuan magang Zi lebih cantik dariku?" Duan Muxingling mengerucutkan bibirnya dengan lembut dan tampak rentan. "Kalian semua cantik," Zhang Ruoshan berkata. "Kakak magang senior Duanmu adalah sirene dengan pesona yang bisa menggoda pria untuk melakukan kejahatan." Tidak memiliki keinginan untuk terus membahas topik ini, Zhang Ruoshan melepaskan tangannya dari bahunya. Dia menyerahkan gelang tata ruang giok transparan padanya. "Kakak senior magang Duanmu, ini untukmu. Anda dapat membuka ruang internal saat Anda menyalurkan ki asli ke dalamnya." Meskipun dia siap untuk itu, Duanmu masih tidak percaya bahwa dia memegang gelang tata ruang. Apakah ini harta karun luar angkasa yang sebenarnya? Dia bertanya-tanya, ketika dia menyalurkan ki asli ke dalamnya, dia bisa merasakan ruang yang luas di dalamnya. Itu tidak cukup lebar untuk menampung dunia tetapi cukup besar untuk menyimpan harta yang berguna. Jadi, itu masih berharga. Duan Muxingling terus menyentuhnya dan mengedipkan matanya. Dia jelas sangat menyukainya. "Ruoshan, meskipun kelas harta ruang angkasa ini rendah, banyak orang masih menginginkannya. Itu bisa mendapatkan harga setidaknya 500.000 koin perak. Jika 2 prajurit dari alam surga sama-sama menginginkannya dan terus menawar satu sama lain, itu mungkin dijual seharga 5 juta koin perak. Apakah Anda yakin ingin memberikannya kepada saya?" Zhang Ruoshan berdiri tegak dengan keanggunan dan kelembutan seperti seorang pangeran. Dia tersenyum dan berkata, "Ini hanya sebuah gelang. Itu tidak berarti apa-apa bagiku." Dia menunjukkan temperamen kerajaan dari kehidupannya saat ini, dan juga temperamen kehidupan sebelumnya sebagai putra Kaisar Ming. Dia anggun seperti angin musim semi, mulia tetapi acuh tak acuh, percaya diri tetapi sederhana. Para pangeran dari komando lain bahkan tidak bisa menirunya. Duan Muxingling menatapnya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Baik, saya menerimanya dan saya akan memberi Anda 1 tetes esensi Half Saint sebagai imbalannya." Duan Muxingling memberinya sebotol giok halus dengan aroma ringan. Mata Zhang Ruoshan menjadi cerah ketika dia melihat botol itu. Dia menerimanya tanpa ragu-ragu, baginya, Half Saint Essence adalah harta yang sangat penting. 1 tetes esensi setengah orang suci jauh lebih murah daripada gelang tata ruang. Duan Muxingling mengerutkan kening dan berkata, "Aku juga berhutang budi padamu. Mulai sekarang, jika Anda mengalami masalah di kampus barat, beritahu saya. Jika seseorang berani menyakitimu, aku akan menghukumnya." Sekarang, Zhang Ruoshan yakin bahwa Duan Muxingling benar-benar melihatnya sebagai teman. Sebelum itu, mereka hampir tidak lebih dari teman sekelas. Duan Muxingling tampak termenung. Dia berkata, "Satu hal lagi, istana kekuatan ilahi akan dibuka untuk waktu yang singkat lusa. Jangan lewatkan jendelanya. Terima kasih banyak, kakak perempuan magang Duanmu." Zhang Ruoshan berkata dengan penuh penghargaan. Duan Muxingling tersenyum dan berpikir, semakin aku melihatnya, dia menjadi semakin menyenangkan. Bagaimana pangeran lain bisa begitu berbeda? Istana kekuatan ilahi hanya buka sebulan sekali selama 2 jam setiap kali. Hanya mahasiswa baru nomor 1 tahun ini yang berhak masuk dan berlatih di sana, ujarnya mengingatkan kembali sebelum berangkat. Setelah Duan Muxingling pergi, Zhang Ruoshan bergumam pada dirinya sendiri, istana kekuatan ilahi adalah tempat sekolah pasar bela diri melatih keajaiban teratas. Siswa yang paling berbakat memiliki akses ke lebih banyak sumber daya daripada siswa biasa.
Tidak peduli seberapa berharganya sumber daya itu, Bank Pasar Bela Diri bersedia menyediakan selama mereka dapat mengembangkan talenta terbaik. Misalnya, sementara esensi setengah orang suci itu langka dan berharga, itu relatif umum di sekolah pasar bela diri. Bahkan siswa eksternal terendah di sekolah bisa mendapatkan satu tetes setahun. Tentu saja, orang kaya memiliki lebih banyak lagi. Menatap esensi setengah orang suci, Zhang Ruoshan merasa senang. Ketika dia membuka botolnya, itu mengeluarkan aroma yang menyebar ke seluruh ruangan. Untuk mempertahankan potensi obat, dia dengan cepat melepaskan domain luar angkasa dan mengenkapsulasi uapnya dalam jarak 3 meter. Karena dia telah mencapai tahap lanjutan alam hitam, domain luar angkasanya menjadi lebih kuat. Sekarang bisa mencakup semuanya dalam radius 50 meter. Zhang Ruoshan mengambil napas dalam-dalam dan menghirup semua esensi setengah orang suci yang tersebar di udara. Jepret, jepret, tulang dan ototnya bergetar dan retak. Ki asli di 36 meridiannya mengalir dengan cepat, membawa kekuatan ke setiap bagian tubuhnya. Saat obat beredar ke seluruh tubuhnya, Zhang Ruoshan merasa bahwa semua meridiannya menjadi lebih kuat dan lebih lentur. Saya mendapatkan dorongan seperti itu hanya dengan sedikit uap. Seberapa kuat tubuhku jika aku menggunakan seluruh botol Half Science Essence? Zhang Ruoshan tidak bisa menunggu, jadi dia memasuki ruang internal Time and Space Spinel dan meminum setetes Half Science Essence. Ketika dia menelannya, gas beku itu jatuh ke perutnya dan membuatnya menggigil. Kemudian, lapisan es memadat di kulitnya. Embun beku menjadi lebih tebal dan lebih tebal. 1 jam kemudian, dia benar-benar membeku menjadi kristal es setinggi 2 meter. Dia duduk di tengah kristal es dengan mata tertutup dan tangan di lutut. 36 meridian di dalam tubuhnya berlari dan menyerap kekuatan esensi setengah Sein. Setelah 1 hari, Zhang Ruoshan telah sepenuhnya menyerap esensi setengah orang suci ke dalam ki asli giok murninya, dan dengan demikian ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin di dalam tubuhnya digantikan oleh panas. Dia merasa seolah-olah ada api yang membakar di perutnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kristal es di Zhang Ruoshan mulai mencair, pertama ke dalam air yang menetes dan akhirnya mengepul darinya. 2 hari lagi berlalu, tubuhnya kembali normal, tetapi cahaya putih berkilauan di kulitnya. Dia ditutupi ki asli, yang merangkak melalui pori-porinya seperti ular kecil. Pada hari keempat, dia akhirnya menyempurnakan seluruh tetes esensi Half Sein. Meridiannya melebar, dan kapasitas kipulnya meningkat 10%. Prajurit di alam yang sama biasanya memiliki kapasitas kipul yang sama. Tetapi setelah Ruoshan mengambil esensi setengah orang suci, ukuran kolam ki-nya telah membesar. Kolam ki Zhang Ruoshan telah menjadi lebih besar dari prajurit lain di alam yang sama. Duan Muxingling dan Huang Yanchen bisa mendapatkan 10 tetes Half Science Essence setiap tahun untuk meningkatkan kualitas fisik mereka. Oleh karena itu, kapasitas kolam ki mereka jauh lebih besar daripada prajurit rata-rata di tahap penyelesaian alam hitam. Zhang Ruoshan baru saja memurnikan 1 tetes esensi setengah orang suci dan menuai hadiah besar. Tulang, otot, dan 5 organ internalnya semuanya telah disempurnakan. Dia bisa merasakan kekuatannya menjadi lebih kuat. Kultivasinya juga meningkat. Dia tidak jauh dari menerobos ke penyelesaian tahap lanjutan alam hitam. Essence Half Sein adalah harta yang nyata. Akan luar biasa jika saya bisa mendapatkan lebih banyak. Zhang Ruoshan menarik napas dalam-dalam dan santai. Karena dia memiliki 36 meridian, dia bisa memperbaiki banyak hal lebih cepat daripada yang lain. Ini memungkinkan dia untuk menyelesaikan pemurnian 1 tetes Half Science Essence dalam 4 hari. Warrior Black Realm Advanced Stage lainnya mungkin membutuhkan 20 hari untuk memperbaiki 1 tetes Half Science Essence. Zhang Ruoshan menghitung waktu dan dengan cepat keluar dari ruang internal Time and Space Spinel. Dia menuju ke istana kekuatan ilahi tepat saat akan dibuka. Fajar menyingsing. 8 siswa telah berkumpul di luar istana kekuatan ilahi. 6 siswa perempuan dan 2 siswa laki-laki, mereka adalah mahasiswa baru terbaik di kampus barat dari tahun-tahun sebelumnya. Zhang Ruoshan adalah mahasiswa baru peringkat 9, dan dia juga yang terakhir tiba di istana kekuatan ilahi. Kecuali Zhang Ruoshan, siswa terlemah di antara 8 adalah Sueling, mahasiswa baru 0. 1 dari tahun lalu, dia telah mencapai keadaan akhir dari alam hitam. 7 yang tersisa semuanya telah mencapai keadaan penyelesaian alam hitam. Mahasiswa baru nomor 1 tahun ini adalah Zhang Ruoshan, tahun lalu adalah Sueling, 2 tahun lalu adalah Yuqi Tianchong, 3 tahun lalu adalah Duan Muxingling, 4 tahun lalu adalah Luo Suihan, dan 5 tahun lalu adalah Huang Yanchen. Yuqi Tianchong adalah anak ajaib yang hebat. Dia telah terdaftar di sekolah pasar bela diri selama 2 tahun, dan yang mengejutkan banyak tetua, dia telah menyelesaikan kultivasi alam hitam. Ada siswa laki-laki lain bernama Tuo Muzi. Dia telah menjadi mahasiswa baru 9 tahun yang lalu, tetapi dia telah tinggal di tahap penyelesaian alam hitam selama 6 tahun. Dia berusia 29 tahun ini, dan jika dia tidak dapat mencapai alam bumi sebelum usia 30 tahun, dia tidak akan pernah menjadi siswa internal sekolah pasar bela diri. Maju dari penyelesaian alam hitam ke alam bumi adalah titik balik. Banyak calon master telah terjebak di alam yang sama selama 10 tahun, 20 tahun atau bahkan seumur hidup mereka, jadi meskipun Tuo Muzi memiliki banyak bakat, tidak semua orang mampu menerobos ke alam bumi. Bab 110. Ketika Zhang Ruoshan tiba di luar istana kekuatan ilahi, dia melihat barisan 6 wanita dan 2 pria dan berpikir dalam hati bahwa kampus barat benar-benar berkembang di Yin sementara menurun di Yang.
Banyak yang terlihat kagum dan iri saat melihatnya mendekat. Mereka tidak keberatan dengan 3 iblis perempuan yang tinggal di kuil bela diri naga. Bagaimanapun, kultivasi mereka berbicara sendiri. Siapa yang berani tidak bahagia? Namun semua orang semuanya adalah siswa baru. Mengapa Zhang Ruoshan satu-satunya yang diizinkan untuk tinggal di Yellow No? Satu di kuil bela diri naga, sementara 3 iblis perempuan akan mengusir mereka yang berani masuk. Yang paling tidak bisa menerima ini adalah Yuchi Tianchong karena keadaannya yang paling tragis. 2 tahun lalu, dia adalah siswa baru peringkat pertama. Dia memasuki kuil bela diri naga dengan perasaan berani dan energik, tetapi Huang Yanchen mematahkan kedua kakinya dan mengusirnya malam itu. Dia bahkan harus menyerahkan 3.000 jasa yang baru diberikan kepadanya. Silakan baca di Nyun Novel 0 Erk pada awalnya, dia mengira nasib Zhang Ruoshan akan lebih buruk darinya. Tapi sebulan telah berlalu dan dia masih tinggal di sana seolah-olah ketiga iblis perempuan itu tidak pernah memberinya masalah. Bagaimana ini mungkin? Yuchi Tianchong tidak bisa mengerti. Duan Muxingling menemukan ada perubahan lain dalam aura Zhang Ruoshan begitu dia melihatnya. Dia mengambil inisiatif dan bertanya, apakah kamu sudah menyempurnakan setetes esensi setengah orang suci itu? Zhang Ruoshan mengangguk dan tersenyum. Saya memiliki. Dia sangat terkejut dan menatapnya dengan tidak percaya. Kamu menyempurnakannya sepenuhnya hanya dalam 1 hari. Bahkan di wilayahnya saat ini, dia akan membutuhkan 2 hari untuk benar-benar menyerap 1 tetes esensi Half Saint. Bagaimana mungkin Zhang Ruoshan yang berada di tahap lanjutan alam hitam, tidak peduli seberapa berbakatnya, memperbaikinya lebih cepat darinya. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki spinel ruang dan waktu. Hanya sedikit lebih dari 1 hari telah berlalu, tetapi dia sudah berlatih selama 4 hari di dalam Time and Space Spinel. Zhang Ruoshan tertawa ringan, berkata, hanya setetes esensi setengah orang suci. Jika itu setetes cairan suci, itu tidak akan dimurnikan dengan mudah. Dia menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Orang ini telah memberinya terlalu banyak kejutan dan kejutan. Berapa banyak rahasia lain yang dia simpan? Ke-9 orang berbaris sesuai urutan waktu mereka memasuki kampus barat, menempatkan Yuchi Tianchong di sebelah Duan Muxingling. Dia bisa dengan jelas mendengar percakapannya dengan Zhang Ruoshan. Yuchi Tianchong tertawa, Saudara Zhang, dari yang saya tahu, Anda baru sebulan di sini. Masih terlalu dini bagimu untuk mendapatkan setetes Half Science Essence. Bagaimana Anda menemukannya? Sue Ling juga iri pada Zhang Ruoshan. Bagaimanapun, dia telah diusir dari kuil bela diri naga oleh Huang Yanchen dan Duan Muxingling, namun dia bisa tinggal di sana untuk berlatih. Bagaimana mungkin dia tidak iri? Senyum kecil muncul di wajahnya saat dia berkata, dari apa yang aku tahu, hanya ada 2 cara bagi seorang siswa untuk mendapatkan esensi setengah orang suci. Pertama, Anda secara alami bisa mendapatkan setetes seperti yang diberikan setiap tahun kepada setiap siswa. Kedua, Anda dapat memasuki pasar gelap, menemukan seseorang yang Anda kenal, dan membelinya dengan harga tinggi. Apakah Anda mengenal seseorang dari pasar gelap? Berdiri di antara Yuchi Tianchong dan Zhang Ruoshan, Sue Ling tampak berusia sekitar 16 tahun dan wajahnya yang cantik terus tersenyum. Dia dianggap cantik tetapi kurang dibandingkan dengan Duan Muxingling dan Huang Yanchen. Pertanyaannya menyentuh inti masalah. Bagaimanapun, semua orang tahu bank pasar bela diri dan pasar gelap adalah lawan. Jika Zhang Ruoshan benar-benar membeli air semi kudusnya dari pasar gelap, itu akan membuat pejabat sekolah curiga padanya. Meskipun mereka tidak akan mengusirnya dari sekolah tanpa bukti apapun, asumsi itu sudah cukup untuk mengakhiri mimpinya untuk berlatih di kuil bela diri naga di masa depan. Zhang Ruoshan tidak menjawab. Di sisi lain, Duan Muxingling tampak sangat tidak senang saat dia menatap Yuchi Tianchong dan Sue Ling. Senyum di wajahnya menghilang seketika dan dia berkata dengan dingin, apa maksud kalian berdua? Apakah Anda menyiratkan bahwa saudara Zhang adalah mata-mata untuk pasar gelap? Sue Ling menyimpan dendam terhadap Duan Muxingling sejak dia mengusirnya keluar dari kuil bela diri naga setahun yang lalu, mengatakan bahwa bakatnya terlalu rendah dan tidak berhak untuk berlatih di sana. Sue Ling tersenyum, saudari Duanmu, kamu salah paham. Saya tidak pernah mengatakan Zhang Ruoshan adalah mata-mata dari pasar gelap. Saya hanya ingin tahu tentang sumber esensi setengah seinnya. Bagaimanapun, itu adalah barang yang sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkan beberapa dari sumber lain, saya ingin membayar harga tinggi dan membeli beberapa darinya. Jelas, dia masih mencurigai Zhang Ruoshan. Yuchi Tianchong berkata, saya juga ingin tahu tentang sumber Anda. Bisakah Anda menjual saya beberapa tetes? Zhang Ruoshan memandang 2 orang di sampingnya dan tersenyum. Karena kamu penasaran, aku akan memberitahumu. Milik saya adalah hadiah pertemuan dari sister Duanmu. Jika Anda ingin membeli, Anda bisa bertanya padanya. Mereka berdua tercengang dan pandangan mereka beralih ke Duan Muxingling, jelas tidak mempercayai kata-katanya. The Half Science Essence adalah barang berharga yang bahkan Duan Muxingling hanya menerima 8 tetes setahun. Bagaimana mungkin dia bisa memberikannya kepada rekan magang junior baru di kampus barat? Siswa lain juga tidak percaya dan mereka semua menatap Duan Muxingling. Duan Muxingling tersenyum. Itu benar, tetesan Half Science Essence miliknya berasal dariku. Yuchi Tianchong tampaknya akhirnya mengerti sesuatu. Tidak heran Zhang Ruoshan bisa tinggal di kuil bela diri naga. Dia sebenarnya memiliki Duan Muxingling sebagai pendukungnya. Jika dia bisa memberinya setetes esensi setengah orang suci, itu berarti hubungan mereka tidak bisa biasa-biasa saja.
Duan Muxingling sangat berbakat dan sangat cantik. Bagaimana dia bisa menyukai Zhang Ruoshan? Yuchi Tianchong menjadi semakin iri padanya, berharap dia bisa menggantikannya. Huang Yanchen menarik Duan Muxingling ke samping, matanya dingin dan tajam. Dia berkata dengan suara rendah, "Xingling, jangan bilang kamu benar-benar jatuh cinta pada orang cabul itu." Duan Muxingling tertawa terbahak-bahak. "Belum." Huang Yanchen sedikit tidak senang dan berkata, "Kamu bahkan memberinya Half Science Essence dan kamu masih berani menyangkalnya. Cabul itu memiliki karakter buruk dan bermain-main. Kamu akan menangis sepuasnya jika kamu memberikan hatimu padanya." Senyum Duan Muxingling berseri-seri seperti bunga yang mekar. Dia mengangkat pergelangan tangannya yang ramping dan pucat, menunjukkan gelang Space Jade kepada Huang Yanchen. "Ini adalah harta yang dia berikan padaku." Huang Yanchen melihat bahwa Duan Muxingling tidak bisa diselamatkan. Dia menekan mengetuknya di antara mata temannya. "Kamu sangat senang dengan gelang giok murahan ini sehingga kamu memberinya setetes esensi setengah sein sebagai balasannya. Jika dia memberi Anda sesuatu yang lebih berharga, bukankah Anda akan ditipu keranjangnya? Bangun, jangan tertipu oleh orang mesum itu. Gelang giok murah apa?" Duan Muxingling menatapnya dan memberinya gelang Space Jade. "Masukkan ki asli Anda ke dalam gelang dan beritahu saya jika Anda masih menganggapnya sebagai gelang batu giok yang murah." Mata Huang Yanchen menunjukkan penghinaan, tidak percaya Zhang Ruoshan akan memberi temannya sesuatu yang berharga. Itu mungkin hanya beberapa senjata bela diri asli pertahanan kelas rendah. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, dia masih membenamkan ki aslinya ke dalam gelang giok. Desir, cahaya lembut bersinar di permukaan gelang giok. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Dia mengulurkan tangannya yang pucat ke arah gelang dan jari-jarinya menembus cahaya pucat, memasuki ruang internal yang besar. Harta karun luar angkasa. Huang Yanchen benar-benar terkejut. Jika gelang itu tidak ada di tangannya, dia pasti akan berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dia tidak berpikir dia akan bisa melihat harta luar angkasa yang sebenarnya dengan matanya sendiri dalam hidupnya. "Apakah dia benar-benar memberimu gelang giok luar angkasa ini?" Huang Yanchen bertanya dengan iri. Duan Muxingling tersenyum dengan mata berkerut. "Sister Chen, pertama kembalikan gelang Space kepadaku." Huang Yanchen memegang gelang itu erat-erat dan tidak bisa berhenti menyentuhnya. Dia sangat menyukainya dan enggan mengembalikannya. Dia benar-benar merasakan asam di hatinya. Melihat saudara perempuannya yang baik di depannya, dia benar-benar merasa sedikit iri. "Jangan beritahu siapapun bahwa kamu memiliki gelang ini. Jika orang lain mulai mengingininya, itu pasti akan membawamu banyak masalah." Menjadi sangat cerdas, Duan Muxingling secara alami tahu apa yang dirasakan temannya. Dia tersenyum dan berkata, "Dari apa yang saya tahu, Zhang Ruoshan memiliki lebih dari satu harta luar angkasa." Mata Huang Yanchen menjadi cerah. "Betulkah? Apakah kamu pikir dia akan dengan santai memberiku gelang Space?" Kecemburuan Huang Yanchen hilang dan dia berkata dengan dingin, "Aku mengerti sekarang. Anda sengaja menunjukkan gelang Space kepada saya. Apa kamu tidak khawatir aku akan merebutnya darimu? Kenapa merebut milikku? Pergi dan rebut miliknya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan harta luar angkasa mengingat hubunganmu dengannya." Duan Muxingling mengedipkan bulu matanya pada Huang Yanchen sebelum kembali ke depan istana kekuatan ilahi untuk menunggu pembukaan. Mata Huang Yanchen menunjukkan penghinaan, tidak percaya Zhang Ruoshan akan memberi temannya sesuatu yang berharga. Itu mungkin hanya beberapa senjata bela diri asli pertahanan kelas rendah. Zhang Ruoshan merasa cara Huang Yanchen menatapnya sangat aneh seolah-olah dia ingin memakannya. Dia pikir ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Dia tidak memprovokasi dia sama sekali. Saat itu, 3 siswa lainnya tiba di istana kekuatan ilahi. Mereka adalah Ziqian, Pangeran Huoxing, dan Yao Qingtong. Bagaimana bisa ada 3 siswa baru lagi? Sueling menatap ketiga siswa baru ini, merasa sangat tidak senang. Yuchi Tianchong mengerutkan alisnya. "Saya pikir hanya siswa baru peringkat pertama setiap tahun yang dapat memasuki istana kekuatan ilahi untuk berlatih. Kenapa mereka di sini?" Zhang Ruoshan tampaknya telah memahami sesuatu dan mengangguk dengan lembut. Meskipun Yuchi Tianchong dan Sueling adalah siswa baru peringkat pertama, mereka baru saja melewati rintangan ketiga di tingkat kedua Menara Wu. Ziqian, Pangeran Huoxing, dan Yao Qingtong semuanya melewati rintangan pertama di lantai 3 Menara Wu ketika mereka memasuki sekolah. Meskipun mereka bertiga tidak berada di peringkat pertama, mereka lebih berbakat daripada setengah dari siswa peringkat pertama yang hadir. Secara alami, mereka bisa melanggar aturan dan berlatih di istana kekuatan ilahi. Oke guys, selamat ketemu lagi. Wassalamualaikum.